Jika di-scroll ke bawah, di sini ada tombol dokumentasi. Di sini telah saya tuliskan dokumentasi tentang Cozy Queue yang bisa diakses. Kita langsung aja ya. Ini sudah dijelaskan bahwa tujuannya adalah Cozy Queue adalah aplikasi berbasis online khusus untuk membantu para pengusaha biliar memantau aktivitas bisnis mereka secara real time dimanapun mereka berada. Bisa dibaca lagi nanti keseluruhannya, tapi ini untuk kita cek apa aja fitur-fiturnya. Rangkumannya adalah fiturnya itu adalah point of sales atau pengkasiran, di mana tracking makanan dan minuman yang dipesan oleh customer. Full rental, yang ini juga khusus untuk meja-meja biliar yang dipesan dan booking atau scheduling. Jadi kalau di pengkasiran, di point of sales, ambil contoh, misal kalau saya cek di sini, nah ini seperti contohnya adalah pemesanan makanan dan minuman. Minuman di sini kita cek misalnya air mineral, mineral, dua atau rokok dan sebagainya. Ini adalah contoh dari point of sales, hal yang biasa, standar. Full rental, nah ini terdiri dari dua rate. Jika paketnya adalah customer tidak menentukan kapan waktu selesai bermain, maka kita menghitungnya berdasarkan per menit. Nah ini bisa dibaca lebih detail lagi. Jika waktunya ditentukan sebelum bermain, misalnya ingin bermain 2 jam atau 1 jam, maka kita menghitungnya per jam. Jadi ini contohnya nih, ini kalau yang warna kuning itu adalah hitungan rate per menit di mana customer tidak menentukan mereka bermain berapa lama di awal. Jadi mereka mau berhenti kapan terserah mereka. Jadi bisa dicek harganya seiring bertambahnya waktu per menit. Nah ini contoh jika customer menentukan bermain berapa jam. Ini durasi 3 jam, berarti waktunya akan 1,5 jam lagi mereka selesai. Karena mereka startnya di pukul 00, nanti selesai jam 3. Ini hanya contoh, nih kalau ini juga mereka bermain 2 jam, start pukul 00.10, selesai jam 2. Kita bisa lihat di sini. Bila mana mereka nanti ingin menambah durasi, itu bisa dilakukan juga. Nanti di video selanjutnya akan saya gambarkan secara rinci, kasih contohnya juga. Kembali lagi kemari. Nah, booking dan scheduling ini, customer dapat melakukan pemesanan di awal dengan via telepon atau WhatsApp. Contohnya dia akan pesan booking seperti ini. Ini mau berapa jam dari jam berapa. Nanti juga secara detail akan dibahas di video tersendiri. Masing-masing tempat biliar ini, usaha biliar, mereka memiliki website masing-masing. Jadi secara otomatis mereka memiliki website, situs sendiri, di mana secara publik bisa bisa dilihat oleh calon customer, oleh siapapun. Jadi siapapun yang mengarah ke link ini, mereka bisa lihat aktivitas. Oh, ada berapa meja dan meja mana yang sedang bermain dan
berapa lama mereka bermain. Ini membantu calon customer untuk melakukan pemesanan. Jadi dia bisa memesan via WhatsApp. Ini contohnya aja. Jadi mereka bisa pesan dari mm, melalui handphone ke WhatsApp. Nanti setelah pembayaran mereka akan dilakukan booking atau scheduling. Gitu. Saya ambil contohnya di sini. Kemudian tutorial setelah ini akan dibahas. Kita sendiri kita lanjut ke page dashboard. Ya ini adalah beberapa halaman. Jadi ada halaman uh, kalau kita cek di sini ada halaman dashboard. Nah ini hanya owner dan admin yang bisa melihat. Kalau di sini ambil contoh dia kasir tidak ada menu dashboard. Jadi mereka kasir tidak bisa masuk atau melihat halaman dashboard. Gitu. Itu ada table, dia bisa pemesanan kafe dalam arti uh, customer yang hanya ingin memesan makanan dan minuman tapi tidak mau bermain atau tidak sedang bermain biliar. Mungkin kawannya memesan sendiri dengan bill sendiri dan lain sebagainya. Ini juga transaksi, archive, produk ini uh, transaksi untuk melihat transaksi yang terjadi. Kita lihat, ambil contohnya ada banyak di sini. Bisa di filter atau di sorting juga tabel berapa. Ini biasanya khusus buat tracking manager nanti juga akan dijelaskan. Dilanjut buat tracking transaksi archive jika transaksi ini salah atau tidak valid bisa dimasukkan ke di delete atau dihapus atau dimasukkan ke dalam archive. Produk dalam pembuatan produk dan juga pembuatan paket terserah mau dibikin mau paket free, paket dengan harga berapa, paket promo, paket paket mahasiswa atau paket uh, email dan lain sebagainya. Setting juga pembuatan tax, pajak defaultnya berapa, diskon juga masuk dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke dokumentasi, bisa dibaca lebih lanjut, profile, ya, sebagai owner. Ambil contoh, kita balik lagi. Otorisasi ya seperti hmm, owner bisa melihat seluruh halaman dan memang fungsinya untuk melihat dan memantau, tapi tidak dapat melakukan transaksi, membuat menyunting atau menghapus data. Kasir, ya tadi dijelaskan, bisa banyak hal yang rinci, dia tidak dapat mengakses beberapa halaman. Manajer juga memiliki otoritas yang lebih tinggi dari kasir, tetapi uh, dengan keterbatasan dan admin fungsi utama itu untuk maintenance beberapa fitur, dapat melihat seluruh halaman juga, uh, biasanya untuk melakukan konfigurasi teknis. Device, apapun device, bisa menggunakan smartphone, tablet, laptop, dan notebook apapun selama ada browser, bisa terinstall browser Chrome atau Mozilla, aman karena sifatnya web based. Jadi kalau kita ke tablet, ini ke handphone atau ke iPad mini, tablet, jadi sangat responsif. Juga timnya juga bisa berubah.
Ada berbagai SIM dapat. Yang tersedia. Untuk printer, adalah printer thermal, yang ESG dengan teknologi, thermal ESG POS. Jadi, requirement karena Kozigo adalah aplikasi berbasis online, maka dibutuhkan akses internet. Jadi pastikan device di tempat usaha biliar itu terkoneksi dengan internet, eee, WiFi atau LAN terserah. Disarankan gunakan akses internet ISP, Internet Service Provider seperti Bisnet atau First Media atau apalagi IndiHome, karena itu lebih stabil. Meskipun aplikasi dapat berjalan dengan menggunakan hotspot atau tethering dari mobile phone. Jadi gunakan sebagai backup manakala akses internet ISP atau router sedang mengalami masalah. Jadi kalau ISP sedang mengalami masalah, dengan handphone kasir, dibuka hotspotnya tethering, itu langsung bisa jalan. Jadi, aman. Subscription itu jenis-jenis paket nanti dibahas lebih lanjut, untuk saat ini, belum belum di-fix. Dan terakhir tentang sign in. Jadi autentifikasi sebenarnya. Sign in hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun yang memiliki akun Gmail, Google Mail, karena, eee, kita mengandalkan protokol Google Auth, 2.0 untuk autentifikasi, yang bukan hanya aman bagi sistem kami, namun juga, aman bagi para pengguna. Jadi kita mengeliminasi kebutuhan untuk, menyimpan password. Jadi tidak dibutuhkan password, dalam arti ketika Anda login, owner login, kasir login, manajer login, eee, itu mereka berurusan dengan Gmail, dengan Google Auth. Nah, ketika diautentifikasi itu berhasil, maka tugas, aplikasi yang kami buat ini untuk menentukan, oh owner tempatnya di sini, kasir, bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, manajer dan sebagainya. Jadi kami cuma tugasnya otorisasi, jadi tidak ada password dan tidak ada apapun. Jadi, aman buat, para pengguna, owner, jadi mereka tidak, tidak perlu khawatir aplikasi ini, mmm ada hal-hal yang tidak diinginkan, security issue, dan kami juga aman karena jika, ada semacam hacker-hacker untuk mau meng-hack aplikasi kami, ya berurusan dengan Google, begitu. Jadi inilah penjelasan tentang mengapa kami menggunakan protokol Google Auth 2.0 untuk autentifikasi. So, aman buat buat kami, aman juga buat pengguna, demikian. Untuk lanjutnya kita nanti akan, secara teknis membahas hal-hal, eee, lebih detail lagi. Demikian, terima kasih.